Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah singkat salah satu Masjid Agung di Tanah Banten. Simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe channel Anton Engang. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Setiap harinya masjid ini ramai dikunjungi para peziarah yang datang tidak hanya dari Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta, tetapi juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya, yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten, sekitar 10 km sebelah utara kota Serang. Di masjid ini juga terdapat kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten, serta keluarganya, yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin, dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Sementara di sisi utara Serambi Selatan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad dan Sultan Zainul Abidin. Menarik untuk diulas lebih mendalam. Inilah sisi lain Masjid Agung Banten dengan gaya arsitekturnya. Di masjid tersebut banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, seperti berziarah, mendapati bukti-bukti sejarah, menikmati arsitektur masjid yang cukup tersohor. Keunikan arsitektur Masjid Agung Banten terlihat pada rancangan atap masjid yang beratap susun 5, yang mirip dengan pagoda Cina. Konon, masjid yang dibangun pada awal masuknya Islam ke Pulau Jawa ini desainnya dirancang dan dikerjakan oleh Raden Sepat. Ia adalah seorang ahli perancang bangunan dari Majapahit yang sudah berpengalaman menangani pembangunan masjid, seperti Demak dan Cirebon. Selain Raden Sepat, arsitek lainnya yang ditengarai turut berperan adalah Cek Bancut, terutama pada bagian tangga masjid. Karena jasanya itulah Cek Bancut memperoleh gelar Pangeran Adiguna. Kemudian pada tahun 1620 Masehi, semasa kekuasaan Sultan Haji, datanglah Hendrik Lucas Cardil ke Banten. Ia seorang perancang bangunan dari Belanda yang melarikan diri dari Batavia dan berniat masuk Islam. Kepada Sultan ia menyatakan kesiapannya untuk turut serta membangun kelengkapan Masjid Agung Banten. Salah satu yang menarik yang dirancang oleh arsitektur Belanda yaitu paviliun dan menara. Masjid Agung Banten memiliki paviliun yang terletak di sisi selatan bangunan inti masjid ini. Paviliun 2 lantai ini dinamakan Tiamah, berbentuk persegi panjang dengan gaya arsitektur Belanda kuno. Bangunan ini dirancang oleh seorang arsitek Belanda bernama Hendrik Lucas Cardil. Menara yang menjadi ciri khas Masjid Banten terletak di sebelah timur masjid. Menara ini terbuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter, diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Semua berita Belanda tentang Banten hampir selalu menyebutkan menara tersebut, membuktikan menara itu selalu menarik perhatian pengunjung masa lampau hingga sekarang. Untuk mencapai ujung menara, ada 83 buah anak tangga yang harus ditapaki dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang. Pintu masuk masjid di sisi depan berjumlah 6 yang berarti rukun iman. 6 pintu itu dibuat pendek agar setiap jamaah menunduk untuk merendahkan diri saat memasuki rumah Tuhan. Jumlah 24 yang masjid menggambarkan waktu 24 jam dalam sehari. Memolo di puncak atap Masjid Agung Banten. Memolo yang memang bertumpuk 2. Apakah salah satunya merupakan memolo Masjid Agung Cirebon yang terpelanting hingga ke Banten akibat ledakan semasa huru-hara Menjangan Wulung, 3 tahun sebelum Masjid Agung Banten ini dibangun? Namun satu hikayat yang senantiasa dituturkan oleh pemandu wisata di masjid ini bahwa memolo tersebut terpental hingga ke Masjid Agung Banten. Dan itu sebabnya Masjid Agung Banten memiliki 2 memolo sedangkan Masjid Agung Cirebon tanpa memolo sama sekali. Cerita terakhir tersebut memiliki penafsiran yang bermacam-macam. Demikian kisah singkat dalam berbagai versi yang dirangkum sesuai dengan sejarah yang ada. Tujuannya untuk menceritakan sejarah pada anak cucu khususnya wilayah Banten dan wilayah Nusantara pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.